Halo Sobat YouTube, selamat datang di prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar lagi ya, belajar trading kembali dan di video kali ini akan saya bahas tentang dasar utama dalam trading, khususnya ke analisa teknikal teman-teman. Jadi ada 4 poin penting yang akan saya bahas kali ini, tentunya disertai dengan praktek juga ya. Mulai dari bagaimana cara membaca market sampai cara mengambil posisi entry sampai dengan cara menutup entry tersebut. Oke ya teman-teman, kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini. Untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Di sini ada salah satu program yang sangat menarik berupa ruang lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya. Teman-teman di sini bisa mendapatkan edukasi live tidak terbatas secara gratis teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka akun real di Broker XM, nanti bisa mengikuti edukasi tersebut ya. Informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya teman-teman, jadi dalam dunia trading, mau itu teman-teman pakai indikator, mau itu pakai teknik yang namanya aneh-aneh ya. Pokoknya teknik yang namanya aneh-aneh. Kadang juga bakal muncul istilah-istilah baru. Itu sebenarnya adalah bahasa para penjual kelas teman-teman. Ya, bahasa para penjual kelas. Jadi mereka biar keren, mereka akan terus ya, sampai kapanpun mereka itu akan terus ada orang yang bikin istilah-istilah baru. Ya, SMC itu kan kemarin-kemarin muncul, padahal kan dari dulu SMC juga ada. Sebenarnya price action tuh sama aja, cuma namanya aja yang diubah-ubah gitu kan. Kemudian nanti juga bakalan ada pokoknya istilah-istilah baru dalam dunia trading dan itu sebenarnya caranya sama. Balik lagi ke sini. Ketiga hal ini. Jadi yang poin keempat ini adalah tambahan, yakni money management. Jadi sebenarnya analisa teknikal ini cuma di tiga hal ini. Ini basicnya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah market struktur atau trendline, yang kedua itu adalah supply demand atau super resisten ya, bukan atau ya. Yang ketiga adalah candlestick. Ketika teman-teman pahami betul ketiga hal ini, lalu kalian imbangi dengan ini, itu sudah jadi. Ya, sudah jadi beneran. Tapi sayangnya kan banyak orang yang kadang-kadang psikologinya agak kacau gitu. Gak sabar nunggu dan lain-lain sehingga yang sepele ini jadi gak jalan. Padahal sepele ini kalau jalan ini bisa ngasilin uang. Oke teman-teman, saya kasih contoh ya satu persatu ya. Kita bahas ke market struktur. Jadi market struktur itu adalah kita harus meneliti ya teman-teman. Kita harus meneliti struktur yang terjadi di market. Caranya gimana? Caranya ya kita harus bisa dibilang harus kreatif sih. Kalau nggak kreatif sih nggak bisa ya nemuin. Jadi kita garis ujung-ujung terdekatnya kayak gini seperti contoh ini ya. Di sini kan ketemu strukturnya teman-teman. Dan market itu biasanya sering kali ada struktur kayak gini. Bahkan akan selalu ada yang namanya up and down, up and down, up and down, up and down. Nah, struktur market pada poin pertama ini gunanya untuk apa sih? Nah, ini. Struktur market atau trendline gunanya yang pertama adalah mengetahui high dan low-nya harga market. High, low ya. High, low, high. Kita nyari low-nya untuk buy kayak gitu. Guna yang pertama itu, jadi kita bisa tahu high dan low sehingga kita bisa ambil posisi buy atau sell. Itu adalah gunanya struktur market. Dan struktur market ini yang bagus ya teman-teman, itu jangan pakai time frame yang terlalu kecil. Kadang-kadang kalau terlalu kecil itu ya sering kali bentuk kayak gini, cuman nggak valid teman-teman. Ya nggak begitu valid gitu. Lebih bagus jika struktur itu dilihat di time frame yang agak gede, seperti H1, H4, apalagi D1, dicek juga. Ini bagus teman-teman. Contohnya ya H4 ini. Nah, di video sebelumnya saya kan pernah enter sell di sini ya teman-teman. Nah, ini juga pedoman dari struktur market. Kemarin ya saya sell di sini di video yang praktek Euro USD. Baru saja saya close ya, sell-nya di sini. Jadi struktur market itu penting banget, kita harus tahu ya sehingga kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk dan kapan waktu yang tepat untuk keluar. Nah, masuknya ya kita cari high-nya untuk sell, cari low-nya untuk buy. Nah, untuk memperkuat struktur market ini, teman-teman, kita butuh yang namanya opsi yang dua ini. Ya, yakni supply demand, super resistance, dan juga candlestick. Di sini, teman-teman, ya, sebagai contoh ini ya. Struktur market ini juga kita padukan dengan supply demand, ya, super resistance, dan candlestick. Itu udah kuat banget sebenarnya. Sebagai contoh ya,
Nah, di sini teman-teman, itu kan masuk di area supply, yang artinya di sini dulu itu pernah terjadi penjualan yang gede sehingga marketnya drop. Kemudian di sini teman-teman, di sini juga ada resisten, tempat penjualan gede sehingga marketnya drop. Nah, di sini dia di area penjualan juga. Ini ketemu teman-teman dari dua dasar ini. Market struktur, supply demand, dan support resisten ini ketemu satu titik. Dan ini kesimpulannya adalah sell di sini. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita cek di candlestick-nya. Ini poin yang ketiga. Candlestick. Nah, candlestick ini untuk mengkonfirmasi apakah sudah waktunya masuk atau belum. Masuknya tuh di sini, ya. Di sini ada sebuah pola ya mirip engulfing, mirip bearish harami. Sebenarnya masuknya kategori harami sih. Jadi harami itu sebelahnya agak pendek dan sebelahnya dibuka turun. Ini ketemu, ya. Ini peluang sell. Jadi ketika ketiga hal ini kita lihat dan sudah saling mengkonfirmasi, misalkan ketiga-tiganya saling mengkonfirmasi sell, atau ketiga-tiganya saling mengkonfirmasi buy, kita tinggal pakai yang poin keempat ini, yakni money management. Ya udah, kita tinggal enter, lalu kita taruh SL. Nah, di sini teman-teman, di GBP USD sebenarnya sama juga. Sekarang kan saya lagi entry. Yang pertama itu adalah saya melihat trennya. Di sini ada ujung-ujung yang sebenarnya ketemu juga. Cuman GBP itu memang agak berantakan biasanya. Jadi kita harus sedikit sedikit jeli kayak gitu. Nggak bisa serapi Euro USD. Ya, apalagi teman-teman kalau di gold itu lebih berantakan lagi. Kalau di time frame kecil ya, kalau time frame gedenya mah bagus, cuman agak lama biasanya untuk swing atau long term kan. Nah, GBP ini sebenarnya trennya sudah masuk di high yang pertama. Trend line-nya masuk, ya, atau strukturnya. Kemudian supply demand dan support resistance-nya juga masuk di area sell. Ya, masuklah di sell. Kayak di sini ya, ini udah masuk area sell, udah mulai turun. Jadi yang ketiga adalah candlestick. Nah, candlestick ini saya temuin ternyata di D1, teman-teman. Di D1, ya, tadi itu saya entry sekitar jam 11 kalau nggak salah. 11 atau jam 10 ya, saya agak lupa. Ini udah jam setengah 3 sore. Jadi di D1 dia drop, dikonfirmasi dibuka di bawahnya. Artinya ini ada peluang untuk kelanjutan penurunan. Makanya saya sell di sini dan dia beneran turun. Tinggal saya kasih SL untuk poin keempat. Sebenarnya trading tuh ini aja teman-teman. Yang saya pakai ini aja ya. Sebenarnya ada banyak yang lain yang sudah saya pelajari kayak indikator, kemudian ya lumayan banyak tentang istilah-istilah dan saya berhenti untuk melajari itu semuanya. Kenapa? Ya ujung-ujungnya trading ya gini-gini aja gitu. Gimana menurut teman-teman yang udah ahli nih? Pasti banyak yang nggak setuju ya. Oh ya kayak gitu nggak valid gitu. Ya terserah gitu kan. Itu hak teman-teman. Tapi di sini saya mau menyederhanakan biar teman-teman khususnya yang masih belajar, yang masih pemula, ya kalau memang bersedia ya itu fokus ke teknik yang basic aja. Tapi kalau teman-teman basic itu kalian perdalam, kalian ulangi, kalian sabar cari momentumnya, biasanya bakalan sering profit. Dan yang paling penting tuh ada di sini juga. Karena sebagian besar trader yang sudah lama trading tapi masih gagal, masih belum menghasilkan uang, itu karena dia nggak menjaga poin keempat ini. Gayanya dia full margin, gayanya dia full lot, full margin. Ya, ketika konfirmasinya udah yakin, pokoknya hajar habis-habisan. Ya orang-orang seperti itu ujung-ujungnya juga habis-habisan juga gitu kan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah trading yang aman untuk seorang pemula dan basic, basic tapi aman tapi profitable seperti itu. Nah, kapan waktu yang close teman-teman? Nah, di sini waktu yang close kita harus nunggu pembalikan dan kita harus cek untuk support resisten terdekat. Ada di sini satu. Kalau sekarang sih belum mau saya close. Nah, ini satu ada di situ aja teman-teman. Saya nunggu sampai daerah sini. Ya, karena memang ini kan ada resisten, cuman dia tadi ke break itu aja, makanya saya sell. Ini resisten ini nggak kepake nih. Udah diajar gitu aja kan. Jadi kalau kepake berarti dia break begini. Nah, saya kasih kotak ya. Kalau kepake harusnya dia mantul ke atas nih. Ya. Kalau kepake, nah ini kan break dari sini ya. Ini resisten, dia break ke atas, tembus. Harusnya mantul di sini terus dia naik ya kalau ini kepake. Nah, karena ini ketembus ya udah. Target close itu kita berarti kalau sell itu nyari support resisten di bawahnya. Nanti ya ketika di sini sudah ada pembelian ya, kita bisa cek dari time frame kecil juga.
Kalau time frame kecilnya udah mulai ketahan, ya udah ada confirm sedikit naik kayak gitu ya close aja, seperti itu. Sebenarnya sesimpel itu sih trading itu. Dan ini khusus untuk pemula aja yang memang masih benar-benar mau menerima sebuah ilmu dasar dan profitable. Sebenarnya dasarnya ada di sini. Oh iya, masalah time frame ini juga penting karena ini semuanya teman-teman, kalau dipakai time frame yang terlalu kecil itu biasanya banyak nggak validnya gitu. Jadi mendingan pakai time frame yang agak gede, seperti H4, tradingnya agak santai. Misalkan sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali kayak gitu. Seminggu bisa 2 kali kayak gitu. Paling sering itu sehari sekali kalau saya trading. Ya butuh berapa candle sih untuk H4 ya kan? Nggak mungkin kan H4 ya, kadang-kadang kalau pas trennya langsung jauh sih bisa sebentar. Cuman kalau H4 itu kan 4 jamnya 1 candle gitu. Jadi minimal ya harus sehari gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak ini ya contoh ini kan sekitar ini udah jalan mau jam setengah 11-an ya. Ini udah jalan 4 jam, udah pindah candle H41. Ya ini targetnya nanti candle satu lagi H4 ke sini kan. Berarti dari jam 10 pagi mungkin sampai dengan malam, jam 7, jam 8 malam sekitar segitu. Dan itu adalah gaya trading yang paling santai sih teman-teman. Kebanyakan kan biasanya kalau pemula kan scalping. Nah, tapi masalahnya kalau scalping itu ngaruh ke psikologi, biasanya ke bawah-bawah ya. Jadinya overtrade kayak gitu. Jadi mendingan sih kalau menurut saya pemula lebih bagus trading dengan belajar santai ya gitu. Karena kalau nggak bisa santai nanti lebih bahaya lagi ke depannya. Oke ya teman-teman, seperti itu ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini mengenai dasar utama analisa teknikal. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.